Sosoknya gerak cepat. Tapi BLT lambat. Nah itu kan lain cerita. Ya maksudnya gerak cepatnya di mana? Ya beliau tuh kalau misalnya ada satu acara. Oke, kembali lagi di Batas Waras, secara cerdas untuk waras. Kali ini kita masuk ke wali kota kelima. Seperti apa kedekatan Fahriansah dengan sosok wali kota wanita meskipun PLT Bung Fahriansah? Tak pakai tepuk. Tadi pakai tepuk. Tadi tak pakai tepuk ya? Nah. Jadi keulang kan atau macam mana? Lanjut. Apa dah, lanjut aja lah. Oke, kita lanjut saja. Tadi ada nyamuk, tak ada nyamuk. Iya, betul. Nah, seperti apa kelanjutan Bung Fahriansah kedekatannya dengan PLT Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Rahma, Bung Fahri? Meskipun PLT Ibu Rahma wanita kedua setelah Suryatati Amanah, sosoknya beliau seperti apa? Sosoknya gerak cepat. Tapi BLT lambat. Nah itu kan lain cerita. Ya maksudnya gerak cepatnya di mana? Ya beliau tuh kalau misalnya ada satu acara, dia pengen cepat aja selesai. Oke, on time? On time, ya kita kalau dibilang on time, on schedule sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya telat-telat sedikit tuh wajar. Kadang-kadang kan memang dalam satu acara mungkin melihat kondisi pesertanya belum ramai, ya wajar lah untuk telat-telat sedikit. Jadi kalau saya bilang disiplin waktu, ya disiplin. Apalagi kalau misalnya ada tugas di kantor, jam 8 misalnya, jam 7.30 udah standby beliau di kantor. Sosok Ibu Rahma ini secara dekat seperti apa sih? Beliau itu orangnya perfeksionis kah? Melankolis kah? Arogans kah? Kita tidak tahu. Tidak seperti yang kita bayangkan sih sebenarnya. Tidak seperti yang orang kira. Beliau tuh orangnya ya bersahaja dengan kita. Kalau berbual tuh tidak ada yang namanya nih aku wali kota, engkau staf, nggak ada kayak gitu. Ya seperti biasa kayak emak sama anak, kayak kakak sama adik, seperti itu. Tidak ada jarak ya? Tidak ada. Semenjak ini kan di masa kepemimpinan beliau saat ini, pasca almarhum Ayah Sahrul wafat, di waktu yang sebegini ini, apa momen spesial bersama Ibu Rahma? Sebenarnya semua waktu beliau jadi wakil pun bisa dikatakan hampir semua momen itu spesial, karena saya ini tipe orang yang selalu standby pada saat beliau turun lapangan. Termasuk pantun kah? Iya, beliau bisa dikatakan tidak bisa bawa pantun. Oke. Jadi pantun-pantun itu selalu ajudan, ya seperti saya bilang tadi, ajudan atau petugas protokol yang menyampaikan ke saya, tolong buatkan pantun dengan ibu, untuk ibu. Dan dibacakan? Iya. Dan beliau sampai bilang sendiri, dia ngaku sendiri, walaupun nama saya tidak disebut, ini pantun titipan, saya tak bisa buat pantun, ini saya bisa bacakan. Mudah-mudahan orang yang membuatnya mendapatkan pahala, kan? Amin. Oke. Itu. Apakah dengan keterlibatan pantun di 5 wali kota ini berharap untuk naik gaji, naik pangkat? Apa harapan di balik itu? Saya ini tidak ada berpikir ke sana, perspektif saya tidak seperti itu. Oke. Jadi kalau pimpinan tugaskan untuk membuatkan pantun, bahkan pernah Bu Rahma itu nelpon saya sendiri. Langsung? Nelpon, Fahri, buatkan aku pantun tentang ini Fahri. Kok saya tidak pernah ditelepon ya? Masalahnya saya paling sering buat berita BLT tentang beliau. Iya. Atau jelas tidak save nomor saya Bu Rahma, save nomor saya dong. Nanti saya kasih ya. Oke, siap. Pernah nelpon langsung? Pernah nelpon langsung. Waktu acara di Pamedan, sebenarnya saya memang udah siapkan pantun untuk beliau. Cuman protokolnya mungkin lupa atau miskomunikasi karena beranggapan beliau tidak ada sambutan. Ternyata di detik-detik pada saat acara berlangsung dan kebetulan saya MC-nya, diminta untuk Bu Rahma untuk menyampaikan kata sambutan. Langsung telepon, Fahri kok buat pantun tentang ini. Masukkan ada ini-ininya, sampirannya. Pantun titipan. Jelas saya tetap kirim beliau. Masalah makan, nah ini menarik. Karena Ibu Rahma ini kan kita masyarakat tahu dia berdarah Sulawesi ya, orang Bugis. Apakah ada hal something spesial terkait menu makanan Ibu Rahma? Makan badik misalnya? Kita tidak tahu.
tahu, makanya bertanya Bung Fahri. Makanya suaranya lantang. Makanya suaranya lantang. Kalau memang macam gitu. Oke. Jadi wali kota. Ampun ya Bu. Jadi kalau pasal makan ya saya bilang semua tuh normal aja makannya. Dan kalau Bu Rahma ini tipenya kalau dia pengen makan sop ya kita ramai-ramai, tidak ada pembeda. Misalnya satu rumah makan mejanya tuh tak bisa, kalau kadang-kadang kan ada yang ngebos banget. Misalnya ini staff, ini teritorial saya gitu kan. Ini tak boleh diganggu. Kadang-kadang tak seperti, memang tidak pernah seperti itu. Selama yang saya kenal sama Bu Rahma tuh yang itu makannya sama-sama. Apakah ada pisah menu? Saya sop nih, kalian ada keripik ubi aja. Ada sama. Apa yang dia makan, kadang pesan aja. Kadang beliau tuh pesan makan pecel lele aja. Nanti yang anak buahnya makan sop daging, makan ini. Kadang lebih hebat anak buah daripada wali kota. Sepanjang 5 wali kota, apakah pernah menyaksikan atau mengetahui atau dikasih tahu membuat pemimpin itu terus cekatan, terus gesit? Apakah ada doping-doping khusus atau vitamin-vitamin khusus atau seperti apa yang sejauh ini Bung Fahri tahu? Yang jelas kalau untuk wali kota atau kepala daerah tuh otomatis sudah ada dokter pribadi ya. Otomatis sudah ada dokter pribadi yang sudah memang harus menjaga stamina si wali kota atau wakil gitu ya kan. Jadi memang harus ada seperti itu. Doping-dopingnya pun saya tak tahu lah apa ya, mungkin udah disuntik vitamin atau apa. Tapi masih tahap wajar. Masih tahap wajar. Oke. Pernah lihat di antara 5 itu satu wali kota mungkin mendadak pusing atau tertidur ke ruang kantor atau seperti apa? Assalamualaikum, tak ada orang begitu buka. Tidur. Kalau ruangan saya tak pernah berani, tak berani buka karena kan karena kan memang ruangan itu berlapis kan. Misalnya masuk pintu sini harus buka pintu ini, ada kodenya lagi gitu kan, jadi tak berani. Jadi kalau saya bilang menjadi pemimpin itu berat sebenarnya. Pemimpin itu berat karena memikirkan seluruh hajat hidup orang banyak. Iyalah, Tanjung Pinang. Betul. Ini baru Tanjung Pinang, belum lagi yang misalnya lebih besar lagi kan. Nah itu bijak-bijak lah memilih pemimpin. Jadi harus profesional, walaupun ada masalah keluarga, ada mungkin penat badan kita, kepala pening, sakit gigi, kalau dah jumpa depan warga ya hihi aja. Tak harus tahu keluhan yang kita alami. Nah, kita tidak berharap Tanjung Pinang habis pupus setelah wali kota kelima. Perjalanan kota Tanjung Pinang akan panjang ke depan. Artinya akan ada wali kota ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan seterusnya. Lantas harapan seorang Fahriansah kepada the next pemimpin, the next wali kota itu seperti apa sih? Ya terlepas sosoknya laki-laki perempuan, siapa namanya? Secara umum lah ya. Secara umum ya. Yang jelas Tanjung Pinang ini harus lebih maju lah. Bukan berarti sekarang tidak maju. Ya sekarang ini sedang dalam tahap berkembang. Ya kalau kita lihat pembangunan sampai saat ini ya bisa dikatakan ya luar biasa untuk Tanjung Pinang. Pertambahan penduduknya juga banyak. Kemudian sekarang sudah banyak tempat-tempat hiburan ya kan. Kalau dulu tak ada mall, hanya Mall Ramayana aja, sekarang udah ada TCC walaupun karena pandemi Covid ini sepi. Terkait pantun, apakah mengharap ke depan wali kota harus bisa berpantun sendiri supaya tak usah nyusah-nyusahkan Fahri misalnya? Misal. Itu terlepas dari wali kota itu sendiri sih. Setelah kita ngebahas 5 wali kota, karena Bung Fahri adalah manusia 5 wali kota. Ada sedikit pertanyaan unik di luar dari 5 wali kota itu. 5 wali kota itu identik dengan sastra, dengan ikon kota Tanjung Pinang, gonggong ya. Bahkan tidak hanya menu makanan yang variatif, gonggong, kerupuk gonggong dan lain-lain, bahkan gedung pun ada gonggong, batik pun batik gonggong. Nah pada malam hari ini saya melihat sepertinya Bung Fahri di posisi oposisi ya, tidak berbeza gitu. Tidak mengenakan batik gonggong. Ini batik mana lagi nih? Nah ini namanya batik Gurindam Pusaka. Punya Tanjung Pinang juga? Punya Tanjung Pinang yang sudah di-launching pada akhir tahun lalu oleh almarhum Bapak Haji Sahrul beserta Ketua Dekranasda dan Ibu Juwaria. Nah, perbedaan batik Gurindam dengan batik gonggong, oke lah dari motif ya. Batik gonggong ya jelas motifnya gonggong yang dipopulerkan oleh Bapak almarhum F.R.M. Amin. Nah, batik Gurindam ini identik dengan apa? Identik dengan tumbuh-tumbuhan.
Jadi ada tumbuh-tumbuhan asli di Tanjung Pinang, misalnya resam, sirih, daun sekule, daun sedingin, kemunting ada juga. Ada yang namanya apa? Tepak sirih. Jadi di situ buah pinang, bunga tanjung dijadikan motif dalam batik gurindam ini. Dia ada 12 motif. Itulah yang disebutkan yang gurindam. Karena 12 tadi ada 12 motif. Hafal 12 motif itu? Saya tak begitu hafal, tapi yang jelas motif yang saya pakai ini adalah motif resam. Oh iya dari sini loh. Dari dia. Mungkin bolehlah dibantu zoom. Ini resam. Ini daun resam, ini pucuk resam. Ya. Karena resam ini bagian dari tumbuhan paku-pakuan. Oke. Yang ada di hutan. Yang ada di tanah Tanjung Pinang. Iya. Nah, bicara masalah batik Gurindam 12, saya tertarik mengenai lokasi. Di mana masyarakat mendapatkan? Nah, lokasinya untuk di Tanjung Pinang tuh ada di Komplek BPS Kepri di Batu 8 Jalan Statistik Raya. Jadi kalau kita dari sini masuk dari Al-Baik kan ada lampu merah tuh. Belok kiri, terus saja ada patung gajah. Gajah jangan tengok ke saya, tengok ke kru-kru yang lain. Oke. Ada patung gajah. Tapi menarik. Ada patung gajah. Belok kanan. Belok ke kiri. Kalau ke kanan kita nak ke Areka. Oke. Jadi belok ke kiri ada perumahan Bukit Indah Lestari. Naik lagi ke atas sedikit ada. Dan diproduksi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Oke. Menarik. Untuk ring harga, Bu? Untuk ring harga itu terjangkau lah ya. Sekitar dari 200 sampai ke harga jutaan lah, tergantung dari jenis bahan. Ya karena batik ya. Iya. Per meter, per setel? Dia sudah langsung 2 meter. Oh, jadi tinggal buat saja. Iya. Dan bisa order. Order misalnya saya mau warnanya ini, campur warna ini, motifnya ini. Ukurannya 3 meter, mau 4 meter itu terserah. Atau saya mau motif ini dengan motif ini. Boleh dikombinasikan. Oke, by request. By request. Jadi batik yang kita pakai itu ya khas untuk kita aja, tak ada orang lain pakai. Limited edition. Dan Gurindam Pusaka siap untuk menyiapkan itu. Siap. Untuk seragam juga boleh. Oke. Jadi saya ada seragam beberapa organisasi saya, misalnya Atusi tadi saya pakai warna biru. Itu ada beberapa motif yang sama. Jadi kawan-kawan saya aja yang pakai. Kemudian ada juga grup RT RW yang saya juga sekretaris RW. Jadi di situ saya aja yang pakai. Oke. Saya aja. Berarti batik Gurindam Pusaka dan batik Gonggong adalah 2 produk batik yang dimiliki oleh Kota Tanjung Pinang. Iya, betul. Jadi kita harus bangga dengan yang namanya hasil produksi daerah kita sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Itu kan kata iklan kan? Betul. Ya, jadi sampai saat ini ikon batik itu melekat pada diri saya. Jadi kalau orang, meskipun saya waktu itu pakai masker, orang tuh tahu, "Bang, beli batik itu yang abang pakai itu kak mana?" Padahal saya tak kenal orang itu. Pakai masker lagi. Pakai masker lagi. Tambah pula orang tuh bertanya pasal batik. Berarti saya bilang agaknya muka saya ini ada muka batik-batiknya. Berarti selain manusia 5 wali kota, juga manusia batik. Walaupun batik itu berasal dari Jawa, tapi paling tidak kita ada ciri khas di sini. Ya karena pada dasarnya batik itu bukanlah nama lain. Batik itu adalah hasil karya ukiran di kain gitu. Baik Bung Fahri, sepanjang percakapan dan bual-bual kita pada hari ini saya berterima kasih banyak atas waktu sama-sama dan kesediaannya. Bung Fahri memang manusia 5 wali kota dan termasuk manusia batik Gurindam Pusaka. Oke. Apapun itu, kita jadikan perjalanan hidup sebagai pengalaman yang berarti. Dan kali ini di Batas Waras kita mengulik pengalaman berarti dari sosok manusia biasa dan kedekatannya dengan 5 wali kota. Sama-sama kita mengambil hikmah dan sama-sama kita ambil ikhtibar pengalaman. Mudah-mudahan kita juga bisa sukses seperti Bung Fahriansah. Amin. Terima kasih sekali lagi Bung Fahri. Sama-sama. Penonton tetap saksikan terus Batas Waras, karena menonton Batas Waras itu cara cerdas untuk waras. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Ciao. Asyik menung mikir pelabuhan, kemacuran cari kumpan. Duduk di rumah timbul pikiran, gelisah sampai tak makan. Alamak oi, dia macam gila jahan.